Lalu pastikan cara penyampaian kita benar. Bagaimana cara penyampaian? Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 53. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau berbicara, kalau dia mau posting, kalau dia mau komen, kalau dia mau menyampaikan sebuah artikel, billati hiya ahsan, dia harus gunakan bahasa yang terbaik. Ahsan dalam ayat ini adalah, kalau pakai istilah bahasa Inggris, superlatif, bukan komparatif. Jadi bukan yang lebih baik, tapi yang terbaik. Jadi bilang ke hamba-hambaku yang merasa hamba Allah aja, kata Allah, bilang kepada hamba-hambaku kalau mereka mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum, karena syaitan akan mengadu domba mereka. Dan sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Gunakan bahasa yang terbaik. Tapi Pak Ustadz, saya ini begini ini, ya udah diam, nggak usah bicara. Anda harus diam. Kalau mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Apalagi di sosmed. Karena ketika kita masuk ke grup, atau di Facebook, atau di tweet, atau kita mention sesuatu, kita tidak memberikan ekspresi. Lalu tidak ada intonasi. Jadi secara umum tidak ada ekspresi, tidak ada intonasi. Tapi kan ada emoticon, Pak Ustaz. Oke. Tapi berapa persen yang pakai itu? Jadi rentang salah pahamnya kuat, dan Allah katakan syaitan itu akan adu domba loh. Jadi ini kata kunci, inna syaitana yanzagu bainahum. Ingat, syaitan ada di mana-mana. Begitu antum keluarkan kata tersebut, maka misi dia buat orang miss dengan bahasa antum. Makanya gunakan bahasa yang terbaik. Antum balas sambil senyum, dia pikir antum cemberut. Itu sering terjadi. Banyak sekali miss di grup. Makanya kalau hal-hal sensitif, jangan gunakan sosmed, telepon langsung. Ini gara-gara dikit-dikit sosmed, dikit-dikit sosmed, semua sosmed. Bicara masalah-masalah sensitif, itu telepon. Kalau mau pakai sosmed, pastikan ada pembukaan dan ditutup pintu-pintu miskomunikasi. Diawali dengan doa misalnya, biar dia tahu bahwa kita ini pengen yang terbaik untuk dia. Tapi kalau enggak, bicara via telepon lebih nyaman, lebih jelas, karena di situ ada intonasi, di situ lebih bebas. Kalau kita mau sukses, gunakan bahasa yang terbaik. Jangan membuat bahasa yang ambigu, yang membuat orang salah tafsir, yang membuat orang miss, membuat orang tersinggung, padahal kita nggak ada maksud ke sana. Gunakan bahasa yang terbaik. Jangan lupa salam. Salam itu penting. Itu salah satu metode yang terbaik. Salam dulu sebelum antum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam qoblal kalam, kata Nabi. Salam dulu sebelum bicara. Dan itu menunjukkan bahwa kita ingin kebaikan kepada dia. Semoga keselamatan meliputi dirimu. Itu kan keinginan kebaikan. Orang akan paham, oh iya, ini orang baik. Tapi kalau tiba-tiba langsung dikritik, langsung diserang, dan seterusnya, ini akan menimbulkan masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi gunakan bahasa yang terbaik. Kalau nggak bisa, belajar. Kita harus belajar seni komunikasi Nabi SAW. Dan bisa kok. Bisa. Kenapa nggak bisa?
pilih gaya bahasa terbaik. Belajar dengan orang-orang yang bahasanya bagus, bahasanya santun, bahasanya lembut. Gunakan bahasa-bahasa yang lembut di sosmed, apalagi kalau kita misinya untuk berdakwah kepada member-member grup tersebut. Jangan kasar, pakai bahasa yang lembut. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau bukan karena rahmat Allah, atau fabima rahmatin minallahi linta lahum, karena rahmat Allah lah engkau lembut dengan mereka. Kalau saja engkau kasar, hatimu keras, mereka akan bubar dari hadapanmu. Ali Imran ayat 159. Saya ingin tanya, siapa engkau dalam ayat ini? Engkau dalam ayat ini itu siapa? Rasul. Mereka dalam ayat ini siapa? Sahabat. Jadi Allah mengatakan, karena rahmat Allah, engkau wahai Muhammad lembut dengan para sahabatmu. Kalau engkau kasar dan hatimu keras, mereka akan bubar. Allahu Akbar. Abu Bakar nggak bisa dikerasin, hadirin. Umar tidak bisa dikerasin. Uthman tidak bisa dikerasin. Ali tidak bisa dikerasin. Abdurrahman bin Auf nggak bisa dikerasin. Itu manusia-manusia terbaik, terbening, terbersih hati mereka. Kalau metode Nabi kasar, keras, langsung nyerang sana, langsung vonis sini, mereka nggak bisa, mereka nggak betah, mereka akan menghindar. Kata para ulama, anggota grup antum itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, dan Anda bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau Nabi saja menggunakan bahasa kasar, bahasa keras, lalu mereka bubar, bagaimana dengan kita? Tapi ya saya begini ini Pak Ustadz, ya udah nggak usah jadi admin, kan nggak ada kewajiban harus jadi admin. Ada dalil ya ayyuhalladzina amanu kunu adminan, wa orang-orang beriman jadilah admin, kan nggak ada dalil. Kalau Anda nggak mampu, nggak usah jadi admin lah. Wajib mal ajaz, kata fikih mengatakan tidak ada kewajiban kalau Anda nggak mampu. Kalau Anda mau terjun di dunia ini, Anda harus tahu SOP dan kriteria-kriterianya, dan belajar dulu. Jangan sampai dakwah itu tercemar gara-gara kita keras atau kasar di sosmed, akhirnya dakwah yang rusak. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, "Inna minkum munaffirin." Di antara kalian ada orang-orang yang kerjaannya membuat orang lari dari sunnah, lari dari Islam, lari dari akidah yang benar. Salah satu caranya gara-gara sikap dan tutur kata kita.